tetap sehat dan selalu semangat mengikuti proses pembelajaran kita hari ini meskipun hanya melalui video. Baik anak-anak, materi video pembelajaran kita hari ini yaitu rotasi dan revolusi bumi. Nah anak-anak, coba diingat lagi, kira-kira apa yang sudah kalian ketahui tentang materi hari ini? Pernahkah kalian memandang langit di malam hari? Apa yang kalian lihat? Ya anak-anak, ada bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Semua itu ada di langit bumi kita sebagai salah satu penghuni antariksa. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan tentang rotasi dan revolusi bumi. Kemudian yang kedua, mengetahui akibat dari rotasi dan revolusi bumi. Dan yang ketiga, memahami terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Ibu berharap pembelajaran kita kali ini akan membuat kalian lebih tahu dan akan membuat kalian lebih paham tentang materi rotasi dan revolusi bumi. Baik anak-anak, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi ya untuk mengetahui apa sih rotasi dan revolusi bumi ini. Yuk kita simak video ini. Rotasi bumi. Rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Jadi, rotasi bumi adalah gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Anak-anak, kalian harus tahu ya bahwasannya bumi yang kita tempati ini berputar loh. Nah, perputaran bumi pada porosnya itulah yang disebut sebagai rotasi bumi. Satu kali berotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam, 54 menit, dan 4 detik. Atau dibulatkan menjadi 24 jam. Nah, satu kali bumi berotasi ini disebut sebagai skala rotasi. Lalu, yang perlu kalian ketahui lagi, proses rotasi bumi ini memiliki akibat ya anak-anak. Kalian mau tahu akibatnya? Yuk kita cari tahu. Akibat yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari, yaitu di mana seolah-olah matahari seperti terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Lalu yang ketiga, yaitu adanya perbedaan waktu. Di Indonesia, negara kita ini terdapat 3 pembagian waktu ya anak-anak, yaitu yang pertama adalah waktu Indonesia Barat atau WIB, yang kedua waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan yang ketiga adalah waktu Indonesia Timur atau WIB. Masing-masing memiliki selisih waktu 1 jam dari WIB ke WITA dan WITA ke WIB. Sementara dari WIB ke WIB memiliki perbedaan selisih waktu 2 jam. Akibat yang keempat yaitu pembelokan arah arus laut yang disebut dengan Coriolis. Yang dibedakan menjadi 2 yaitu angin laut, yaitu angin yang bertiup dari laut ke darat yang biasanya terjadi pada siang hari, dan angin darat yaitu angin yang bertiup dari darat ke laut yang biasanya terjadi pada malam hari dan dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan. Bagaimana anak-anak? Kalian paham bukan materi hari ini? Oke anak-anak, lanjut ke materi kedua yaitu revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi itu? Ayo, siapa yang sudah tahu? Kalian pasti penasaran bukan? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Untuk satu kali berevolusi, matahari memerlukan waktu selama 365,1 hari atau disebut sebagai 1 tahun. Nah, waktu sekali bumi mengelilingi matahari disebut skala revolusi. Jika tadi rotasi bumi memiliki akibat, maka tidak ada bedanya dengan revolusi bumi. Akibat dari revolusi bumi sendiri adalah yang pertama, perbedaan musim. Anak-anak kalian tahu bahwa negara di bagian Eropa sana memiliki lebih dari 2 musim. Sementara di negara kita, di Indonesia ini, hanya memiliki 2 musim saja. Ini dikarenakan negara kita adalah negara tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa. Maka hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian yang kedua, gerak semu tahunan matahari, yaitu pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara, kembali lagi ke selatan pada setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, lamanya siang dan malam. Setiap negara memiliki panjang siang dan malam yang berbeda, dikarenakan pengaruh letak wilayah negara masing-masing, termasuk negara kita yang memiliki 3 perbedaan waktu seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Kemudian yang keempat,
keempat, perubahan rasi bintang. Dan yang terakhir adalah penanggalan kalender Masehi. Anak-anak, kalian tahu bahwa dalam 4 tahun sekali kita menemui tanggal 29 pada bulan Februari. Kenapa demikian? Nah, itu karena pada tahun tersebut disebut tahun Kabisat, atau tahun yang jumlah harinya habis dibagi 4. Nah, karena pada tahun Kabisat atau tahun yang jumlah tahunnya habis dibagi 4, jumlah harinya adalah 266 hari, merupakan pembulatan dari 265/4 hari. Unik bukan? Nah, itu tadi penjelasan tentang rotasi dan revolusi bumi. Ada satu lagi yang perlu kalian ketahui anak-anak, bahwa bumi kita ini memiliki satelit loh. Kalian tahu apa satelit bumi? Iya, satelit bumi adalah bulan. Bulan juga mengalami rotasi dan revolusi bumi loh. Nah, revolusi bulan inilah yang dijadikan sebagai pedoman pembuatan kalender Hijriah. Waktu kala revolusi bulan adalah 254/4 hari, selisih 11 hari dari penanggalan Masehi. Nah, inilah yang mengakibatkan peringatan hari besar yang menggunakan penanggalan Hijriah mengalami perubahan setiap tahunnya pada kalender Masehi. Hal lain selain satelit bumi yang perlu kalian ketahui lagi adalah tentang terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Kita bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama, gerhana bulan. Gerhana bulan adalah apabila matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana bulan dibedakan menjadi 2, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi apabila posisi bulan berada pada umbra bumi, dan gerhana bulan sebagian terjadi apabila posisi bulan berada pada penumbra bumi. Anak-anak, apa sih umbra dan penumbra itu? Kita cari tahu ya. Umbra adalah bayangan inti yang berada di tengah dan sangat gelap saat terjadi gerhana. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur yang terjadi saat gerhana berada pada titik gelap dan tidak tembus pandang. Selanjutnya, selain bulan, matahari juga mengalami gerhana. Gerhana matahari sendiri terjadi yaitu ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Sama seperti bulan, gerhana matahari juga mempunyai 2 kejadian, yaitu gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian. Apa sih bedanya? Perhatikan ya anak-anak. Gerhana matahari total terjadi apabila umbra bulan menghalangi bumi, sedangkan gerhana matahari sebagian yaitu apabila posisi penumbra bulan menutupi sebagian bumi. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah gerhana matahari cincin? Kira-kira kenapa ya kok disebut sebagai gerhana matahari cincin? Kita cari tahu yuk. Gerhana matahari cincin terjadi apabila umbra bulan menghalangi bumi pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, sehingga seolah-olah terlihat ada lingkaran di sisi luar matahari. Nah, anak-anak, bagaimana materi kita hari ini? Menyenangkan bukan? Kita jadi tahu tentang bumi, matahari, dan bulan. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini cukup sekian dulu ya. Tetap semangat karena belajar harus tetap ada. Semangat ya anak-anak. Jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa di video pembelajaran